Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba melakukan upload berkas perpanjangan izin operasional melalui Si Pintar Kabupaten Tangerang. Yang perlu kita siapkan adalah poin A dan sampai poin D, yaitu surat permohonan dari yayasan, SK izin pendirian, akte notaris, dan surat rekomendasi. Ini dari surat yang diedarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Jadi teman-teman untuk yang butuh surat permohonan dan surat pernyataan bisa download di deskripsi. Untuk SK ini pastinya dimiliki dari yayasan masing-masing ya. Nah, jadi teman-teman nanti harus menyerahkan berkas poin A sampai D ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Nah, nanti setelah berkas ini diserahkan dan dicek oleh bagian perencanaan, di sini ada namanya Ibu Haja Rohayati dan Saudara Dedang. Nanti setelah di approve atau diterima, nah nanti akan diterbitkan surat rekomendasi yang poinnya ini. Dan setelah memiliki surat rekomendasi, selanjutnya kita barulah bisa upload berkas kita ke aplikasi Si Pintar. Nah, di sini kita buka surat rekomendasi ya. Nah, apabila teman-teman sudah menyerahkan surat berkas-berkasnya ke dinas dan dinas telah memberikan surat rekomendasi, kita tinggal lihat di surat ini. Di sini ada poin A sampai F. Jadi, setelah kita mempersiapkan tadi berkas dari surat edaran dari Dinas Pendidikan, kita di sini diminta lagi mempersiapkan 6 jenis file. NIP, susunan pengurus, surat pernyataan, kesanggupan. Nah, untuk surat pernyataan kalau mau download contohnya silahkan download di deskripsi. Langsung saja kita buka aplikasi Si Pintarnya. Oh ya, Si Pintar ada Si Pintar PIK. Jadi nanti kita ketikannya di pencarian adalah Si Pintar Kap Tangerang. Nah, kita bisa pilih yang login, kita pilih daftar juga bisa, tapi untuk itu kita masuk ke home-nya saja dulu. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Sebelum kita upload berkas kita, di sini ada login. Login ini kita harus buat akunnya dulu. Jadi, teman-teman bisa daftar dulu dan mengisikan data teman-teman, data OPS atau data kepala sekolah. Untuk login dipersilahkan. Nah, setelah daftar nanti akan dikirim biasanya link verifikasi melalui email. Setelah nanti emailnya disetujui, barulah kita punya akses untuk login. Di sini saya coba memperlihatkan tampilan login dan sebelum login ya. Jadi kita buka lagi. Teman-teman kalau sudah dibuka di sini ada jenis izinnya itu ada banyak sekali. Jadi karena kita ini tujuannya untuk memperpanjang izin operasional sekolah, jadi kita cari saja di sini. Karena kita dari unit SD, jadi kita tulis SD. Dan di sini ada izin tentang sekolah dasar. Nah, di sini ada izin pendirian satuan pendidikan dalam kurung daftar ulang. Nah, berarti kita pilih daftar ulang karena kita kan untuk memperpanjang. Kalau untuk baru kita isi yang baru. Nah, ini tampilan sebelum login yaitu adalah ada persyaratan dan jumlah yang mengajukan. Kalau kita persyaratan akan tampil persyaratan. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa di-download juga atau di print out. Di sini ada tampilan persyaratan perizinan. Jadi kalau kita melihat dari surat rekomendasi itu sebenarnya hanya ada 6 A sampai F. Tapi setelah kita melihat di aplikasi ternyata ada 12. Nah, ini persyaratan ini ternyata ada KTP, NPWP dan ada tambahan yang lainnya yang
silakan dilengkapi. Nah, setelah kita mengetahui persyaratannya dan setelah kita memiliki akun, nah kita bisa masuk. Sini saya coba masuk ya. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login. Jadi ada menu beranda, track system, user, SIM, dan keluar. Oke. Kita cari lagi persyaratan atau menu kita untuk mengajukan ya. Di sini daftar ulang. Nah, di sini ada ajukan. Karena kita sudah masuk dan mempunyai akun, jadi kita mempunyai akses untuk mengajukan permohonan. Tinggal diajukan, kemudian diisi nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan yang lainnya. Kemudian setelah diisi ini, kita juga diminta mengupload. Ada 12 sesuai yang tadi di persyaratan ini. Kita harus mengupload 12 file, KTP, surat permohonan, akta notaris, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah teman-teman mengupload, nanti di sini akan ada tracking system. Nah, kebetulan saya juga belum upload karena masih ada beberapa berkas yang sedang dipersiapkan oleh yayasan untuk mengupload ke sini. Tapi kalau kita lihat di sini itu ada panduannya. Panduannya itu, nah di sini tuh ada bantuan dan info KBRI. Nah, kita bisa ketik yaitu bantuan. Nah, jadi di sini itu telah dijelaskan tata caranya bagi kita yang ingin mengajukan. Kita lihat data isinya dulu. Data isi. Nah, di sini ada nomor 19. Kita langsung saja nomor 19, yaitu submit izin dan upload persyaratan. Nah, jadi setelah tadi kita lihat persyaratan, kita melakukan pengajuan. Nah, setelah dari pengajuan itu, nanti kita bisa mengeceknya di tracking system. Nah, di tracking system itu nanti kita bisa lihat tampilan yang sedang kita ajukan. Jadi prosesnya sudah sejauh mana dan bisa kita lihat detailnya. Nah, berarti kalau seperti ini sudah sampai ke bagian sekretaris. Tinggal menunggu 3 tahap. Itu sih tampilannya. Lumayan simpel kan? Jadi bagi teman-teman OPS, silakan coba untuk mengupload dan terus dipantau sudah sejauh mana perkembangan kita. Di sini tidak ada info ditolak atau direvisi, karena di sini pun tidak dijelaskan. Hanya jika status sudah selesai maka dilakukan pengambilan SK di bagian front office atau kesekretariatan. Silakan melakukan pengambilan SK dengan datang langsung ke kantor DPMPTS Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Bila ingin lebih jelas mungkin bisa dibaca lagi oleh teman-teman di pusat bantuan ini. Ya, semoga dimudahkan untuk mengajukan perpanjangan izinnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.